Hasil putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menyatakan bahwa status tersangka Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik dan illegal access adalah tidak sah. Namun ternyata Richard tidak akan membalas perlakuan Kartika Putri padanya. Ia sekaligus tegas menyatakan tetap tidak mau memaafkan Kartika Putri. Simak video selanjutnya. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Senang sekali bisa kumpul hari ini semuanya. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir ya. Suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur rapid, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih, Dok. Selamat siang teman-teman sekalian. Suaranya kencengan, Pak. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Para Oke, mic aja kali ya? Aman, Bang. Dijauhin aja mic-nya. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Pada tanggal 14 November melalui lembaga pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami Dr. Richard Lee Hans Pranata mengajukan peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan illegal access, dan melalui lembaga pra-peradilan tersebut klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada pencemaran nama baik dan illegal access dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah sah. Mungkin demikian data dari saya selaku kuasa hukum Dr. Richard Lee. Mungkin ada yang ditambahkan oleh rekan saya. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar, walaupun pada awal proses terakhir itu dari Polda Metro Jaya menuju divisi hukum tidak hadir dalam 2 kali panggilan, jadi baru sidang ketiga, baru sidang itu dimulai. Pemeriksaannya kita sudah bacakan permohonan, kemudian dari Polda Metro sudah memberikan jawaban, dari duplik pembuktian. Kita mengajukan bukti surat dan ahli, jadi Polda mengajukan bukti surat sebanyak 150 bukti surat. Terus kemudian dilanjutkan kesimpulan. Lalu tanggal 14 November, alhamdulillah permohonan dari Dr. Icap dan Hans Pranata dikabulkan untuk seluruhnya. Di antara salah satunya yang paling terpenting adalah adanya kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya merehabilitasi harkat dan martabat nama baik klien kami sejak putusan pra-peradilan tersebut. Sementara Ada yang bertambahkan? Ya, jadi saya coba luruskan ya sedikit ya. Sebenarnya saya dan kuasa hukum tidak ingin menempuh jalur pra-peradilan. Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti ya. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Saya juga kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali. Bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka. Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang perkara terbuka, namun juga tidak ketemu jalannya. Dan akhirnya kemarin saya konferensi pers, saya paparkan semuanya ke media. Agar apa? Supaya bisa dikawal sebenarnya secara media, secara umum. Tapi juga tidak berefek. Saya sedih banget. Padahal
kasus ini cacatnya itu fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung, sedangkan laporan dari artis KP itu yang laporin bukan dia. Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKB 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil pemeriksaan labnya, kita nggak ngomong benar salahnya, itu aja sudah benar, apalagi fundamentalnya ini nggak ada. Dan saya sudah viralkan, dan kita nggak pengen sebenarnya sampai ke kafe, tapi karena tidak didengarkan, mau tidak mau ya, saya dan pengacara mengambil jalur pra-peradilan. Dan ini adalah putusan resminya, kalian mungkin bisa lihat di SIPP, ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Yang menjadi permasalahan adalah, kalian kebayang gak sih 2 tahun saya seperti ini, saya bermasalah kanan kiri, walaupun saya berterima kasih dengan media semua yang sudah banyak support saya berterima kasih dengan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya pagi, siang, sore, dukungan datang. Tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter, ini dokter yang banyak masalah kan. Aduh, aku malu banget. Aku ditangkap. Kalian kemarin ku flashback lagi videonya ya. Kayak gimana lihatnya? Aduh, miris banget. Aku aja ngeliat kayak itu kayak gila ya. Aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita. Ini baru aku cerita diangkat. Nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana di salah satu podcast nanti. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu gak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang. Yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sih ya. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidur ke kiri. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjambret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang berpendidikan tinggi. Orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget. Belum lagi kita ngomong omongan tetangga, jejak digital, anak saya dibilang apa nanti? Anak 2 tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya malu, saya sangat dirugikan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dari kemarin setelah saya menang pra-peradilan ini, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, bagaimana caranya Polri memperbaiki nama baik saya? Gimana tuh Bang? Coba Bang, bisa bantu jawab nggak Bang? Kalau itu kan nanti kita kembali kepada pihak kepolisian bagaimana
Iya, aduh, handphoneku lagi di live pula ya. Mengingat kembali, bisa nggak sih buka yang di grup kemana ada ya? Yang di grup, yang di apa ada di grup dalam grup ada? Hah? Dalam grup kan siapa dalam Ada dokter sendiri. Betul. Udah mempertimbangkan upaya hukum itu belum sih? Oke. Upaya hukum saya setelah ini, saya belum tahu. Saya akan diskusi dengan pengacara saya dulu, ya, untuk langkah hukum yang saya akan ambil. Tapi jujur, saya pesimis karena saya kurang percaya dengan hukum di Indonesia. Kalau saya percaya dengan hukum di Indonesia, harusnya masalah ini dari awal itu sudah berhenti, nggak akan sampai berlarut-larut seperti sekarang. Tapi kalau saya pikir-pikir, siapalah saya? Aman sih sebenarnya kita. Tes. Tapi kalau saya Ini penyelenggaranya mana ya? tes. Baca nih. Baca. Lanjut aja. Kalau di kamera sih aman sih dok. Lu dapat Tes. online maka nggak dapat. Iya. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah? Tapi kalau Malah hancur di kita. Nggak usah pakai. Tinggal gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, Nah, enak. siapalah saya ini? Saya ini cuma dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Kalimat saya penuh arti. Saya ini dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan petinggi polisi. Saya nggak kenal dengan anggota DPR. Saya nggak kenal dengan aparat-aparat. Saya nggak kenal. Saya nggak punya koneksi. Jadi ini pertarungan yang sangat tidak adil. Maka langkah hukum saya selanjutnya saya diskusikan dengan pengacara saya. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi yang mau tanya? Dok, mungkin tanggapan istri gimana dok? Waktu itu kejadian istri sempat histeris dok ini mengenai hasil peradilan seperti apa mungkin istri ini dokter sendiri tanggapannya? Istri saya, jujur aja ya, sebenarnya saya sangat tertutup dengan istri dan keluarga ya, karena saya melihat mental istri dan mental keluarga saya tidak sekuat saya. Saya aja yang dapat masalah ini, mungkin kalian melihatnya saya ketawa-ketawa di luar, bikin konten seperti biasa, nge-YouTube, bikin podcast, bikin sesuatu, tapi sebenarnya saya sangat terganggu. Makanya saya sudah berkata di video saya kemarin, saya amat sangat dirugikan luar dalam, bukan hanya secara material, imaterial saya dirugikan. Ya kalau ada yang ngomong dengan saya, dok, kenapa nggak dimaafin aja? Udahlah, biarin aja berlalu. Coba kalian seperti itu. Kalau misalnya ada yang tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Iya, kalau cuma ditampar sekali. Kalau digampar 100 kali. Dan saya juga manusia biasa, saya mau tonjok orangnya. Bayangkan loh, saya difitnah, saya sudah minta maaf, masih dikasuskan, dipolisikan. Saya ditangkap, ditahan, dikriminalisasi. Saya nggak bisa, saya kalau disuruh diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, oh mohon maaf, saya cuma manusia biasa. Walaupun saya nggak bisa tahu secara hukum, paling nggak saya harus berbicara. Supaya apa? Supaya saya bisa melanjutkan hidup saya. Saya aja yang kuat seperti ini, itu masih ketar-ketir, apalagi istri saya. Istri saya kalian tahu sendiri, dia lihat aja udah nangis. Mama saya, bapak saya nggak pernah kasih tahu mereka. Bayangkan, kadang ada surat nih dari kepolisian datang ke rumah. Saya simpen dari keluarga saya, supaya apa? Supaya mereka nggak kepikiran. Papa saya kalau misalnya dapat surat pasti dia bilang, Richard, aku nggak bisa kayak gini, nggak bisa tidur 3 hari. Makanya aku sembunyikan semuanya. Dan pra peradilan ini saya tempuh, saya tidak memberitahukan mama papa saya. Saya cuma kasih tahu istri saya. Dan begitu hasilnya keluar, baru saya kasih tahu dengan keluarga saya. Dari pihak dokter Richard sendiri ada nggak sih mungkin dokter yang diinginkan dari pihak KP mungkin ada nggak? Setelah
setelah ini hasil peradilan keluar? Saya minta juga belum tentu dia mau. Sekarang kan dia jadi pendiam. Coba dong ditanyain dong, kok jadi pendiam? Sekarang nggak ada statusnya, nggak ada Instagramnya, nggak ada storynya. Tolong dong buat ini dong komentar lah kayak gitu punya. Tadi kemarin staff saya pakai fake akun cuma ngomongin doang. Gimana? Ya, kok jadi kalem Pak? Di blok langsung. Sumpah cuma ngomong kayak gitu doang. Saya penasaran yang di blok di tempatnya tuh berapa puluh ribu orang ya kali ya. Komentar dihapusin satu-satu, rajin banget ya. Ya coba nanti dari sini media mungkin bisa sowan ke rumah dia, ditanyain. Ya gimana sih komentarnya? Apakah mungkin pertanyaan saya kayak gini ya? Apakah dia sudah bahagia dengan keadaan seperti ini? Kalau di agama saya diajarkan sebenarnya nggak boleh melakukan seperti itu. Nggak tahu lah saya ya. Kan ya saya nggak ini oknum ya. Saya nggak ngomong soal agama ya. Ini oknum, ini orangnya, bukan agama ya. Tapi yang jelas sebagai pribadi saya masih ada kemarahan yang luar biasa dalam hati saya dan nggak bisa saya tutupin, nggak bisa saya tutupin dan saya nggak bisa pura-pura. Dan kalau ngomongin saya maafin, saya belum bisa sampai detik ini. Dan saya tidak akan memaafkan orang tersebut, siapapun, baik artisnya, baik orang-orang yang menzolimi saya, orang yang ngangkat saya dari rumah saya, orang yang mengkriminalisasi saya, orang yang sudah tahu saya tidak bersalah tapi dipaksakan bersalah. Saya tidak memaafkan mereka. Saya mungkin tidak bisa balas mereka dihukum, tapi Tuhan yang akan balas semua. Jadi saat ini sampai juga dari hasil peradilan belum ada secara personal dari yang misalkan Belum kan? Saya juga menantikan dengan sangat apa sih tindakan dari KP dan tindakan dari terutama penyidik yang pegang kasus ini ya. Saya juga menantikan itu karena impact yang saya dapat itu luar biasa besar banget. Jadi saya pikir masa sih pada waktu saya ditangkap, ditahan dalam prosesnya konferensi pers berkali-kali. Pada pemulihan nama baik saya pikir kalau secara kertas biasa sangat-sangat tidak layak. mungkin tinggal dibanding dengan apa yang bisa terjadi. Menurut Mas, bagaimana Mas? Kalau ada yang disampaikan, kalau menurut saya nggak ada yang perlu saya sampaikan, saya juga males sih ngomong dengan dia. Tapi jelas saya tidak akan memaafkan dia. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak akan balas dia karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya juga males urusan kayak gini punya ini sudah 2 tahun, sudah capek banget ya. Kalian pun sudah lelah, bilangnya tersanjung aja kalah dengan cerita saya. Saya pun juga sudah lelah sekali sih. Jadi saya juga tidak kecuali kalau dia mau perpanjang ya. Saya itu juga malas untuk perpanjang, kecuali kalau kuasa hukum saya berkata yang lain. Nanti hasil diskusi kita sampaikan. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan dan saya yakin ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Dok, mungkin untuk mengembalikan nama baik dokter itu yang diinginkan itu caranya kayak gimana dok? Ini menarik sih. Ini menarik. Saya belum tahu, mari kita tanyakan ke saya tawarkan ke orang yang akan mengembalikan nama baik saya. Bagaimana yang terbaik? Saya jujur ya, Mas. Saya itu bertanya-tanya Mas dalam hati Mas. Sebelum saya duduk di sini di rumah itu saya bertanya-tanya. Kira-kira apa yang paling pas untuk saya mengganti rugi? Apa yang saya alami sampai 2 tahun sampai detik sekarang? Apa kira-kira yang paling pas? Apakah mohon maaf secara kertas? Sejumlah uang, berapa uang yang pas? Apakah dengan konferensi pers, baik artisnya ataupun
yang bersangkutan, yang berwenang bisa menghapus, mengembalikan nama baik saya juga nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak tahu. Apakah itu bisa membayar semuanya saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu harus dilakukan. Saya lagi menunggu itikat baik. Semuanya baik dari KP ataupun dari penyidik. Jadi itu ya Bang ya. Oke. Oke ya.